Shalom. Bersyukur Tuhan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk datang masuk dalam hadirat-Nya. Khususnya pada hari ini gereja kita merayakan Hari Papa Mama. Mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada souvenir yang dibagikan di gereja, atau mungkin beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang tua kita. Tetapi mari kita mengambil kesempatan ini untuk kita sebagai anak memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Kita akan memulai ibadah, kita siapkan diri. Kita mengambil sikap saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita naikkan pujian, besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita
Menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, mari saya mengajak kita untuk ambil waktu teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita akan mengakui akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, yang seringkali bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Dengan segala pengakuan dari hati kami yang paling dalam, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersalah kepadamu. Kami memohon ampun, kami memohon Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, dan juga memperbaharui hati kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita dengan membuka suara kita berseru kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan setiap kita dan keluarga. Segala apa yang kita punya, kita capai sampai saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak kami, dan juga segala apa yang kami bisa miliki sampai pada saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan, kami boleh masih melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah dengan setia. Biarlah Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, agar kami boleh sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam kondisi pergumulan, baik itu kesehatan, pergumulan rumah tangga, ekonomi, dan juga kerohanian yang mundur. Biarlah Tuhan menjamah mereka, melawat mereka, menyembuhkan mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami juga tidak pernah berhenti berdoa bagi hamba-Mu, Guru Injil Meritula yang masih terbaring sakit. Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang pasti menolong, memelihara, menjaga dia. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada dia kelak. Tuhan pulihkan dengan bilur-bilur-Mu yang heran. Berdoa bagi keluarga Pendeta Tulai yang dalam masa pemulihan, Cynthia Webster, biarlah mereka juga terus tetap dalam iman Tuhan, kuat bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus bersama dengan kami. Bapa dalam surga, kami juga terus mendoakan bagi persiapan pernikahan kedua anak-Mu, Erwin dan Kina. Di dalam hari ini akan dilangsungkan pemberkatan nikah. Biarlah Tuhan yang menolong segala acara hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, juga Tuhan yang menolong, Tuhan urapi. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam setiap acara yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi pelayanan sekolah minggu hari ini, Tuhan juga yang memberkati. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh dengan setia ikut hadir di dalam ibadah sekolah minggu. Kami juga terus berdoa bagi persiapan perayaan ataupun peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah seluruh jemaat Tuhan gerakan dengan kerinduan, dengan setia, boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei yang akan datang. Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa Republik Indonesia. Tuhan yang menolong pemerintah ini dengan segala permasalahannya dalam memerangi pandemi COVID-19, dalam proses kelanjutan vaksinasi. Biarlah Tuhan juga yang mengawal, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa bersyukur bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Amelia, Joharli, Sentoso, Hendy Suhirman, Chang Suncien, Fran Prasetyono, Nehemia Edbertus, Niko Susanto. Biarlah mereka semakin hari menyadari betapa Tuhan mencintai mereka, ditambahkannya usia 1 tahun lagi kepada mereka, dan mereka boleh bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tambah mencintai Tuhan. Berdoa bagi segala pergumulan, harapan, cita-cita, Tuhan yang memberkati kesehatan mereka,
Tuhan juga yang memberikan jawaban doa yang terbaik bagi mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan minggu hari ini sebagai peringatan Hari Orang Tua. Biarlah kami boleh sungguh bersyukur untuk segala keberadaan anggota rumah tangga, anggota keluarga yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu, Guru Injil Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi, pakai dia menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan salam damai kepada seisi anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Erin. Sebelumnya mari kita nyanyikan suatu pujian yang berisikan doa kita. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, sujud menyembah-Mu, dan kami mau setia melayani-Mu. Tuhan berkati, lindungi, jagai aku dan seisi rumahku. Keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu, ku mau setia melayani-Mu.
Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama untuk boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan Roh Kudus yang sendiri boleh membuka hati dan pikiran kita sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memohon belas kasihan Tuhan, Kau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Koreksi apa yang salah di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami boleh berkenan kepadamu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan maupun hamba yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 hingga ke 4. Efesus 6 ayat 1 hingga ke 4. Namun untuk mengerti konteks ini secara keseluruhan, saya sarankan Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Efesus 5 ayat 17 hingga Efesus 6 ayat 9 di rumah masing-masing. Karena keterbatasan waktu, maka kita saat ini membaca dari Efesus 6 ayat 1 hingga ke 4 saja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya setiap manusia pasti memiliki keluarga ideal yang ia cita-citakan maupun yang ia idam-idamkan. Keluarga yang ideal yang menurut kita tentu itu adalah sebuah keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan yang tentram. Saudara, terlepas dari bagaimana keluarga ideal menurut pandangan kita, menurut standar kita, tahukah saudara bahwa Tuhan juga memiliki standar atau ideal bagi keluarga-keluarga Kristen, termasuk keluarga kita. Keluarga Kristen yang ideal menurut firman Allah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin, yang dikendalikan bukan oleh diri mereka masing-masing, melainkan oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa setiap anggota keluarga Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena jika kita baca dari surat Efesus ini, kita akan menemukan paling tidak ada 3 hal mengapa setiap anggota keluarga Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama-tama karena kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, supaya setiap kita orang percaya hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, di dalam kasih yang besar Dia telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, karena kita telah belajar mengenal Kristus, kita telah mendengar tentang Dia dan kita telah menerima pengajaran di dalam Dia. Nah saudara, paling tidak ada 3 hal inilah yang seharusnya membuat keluarga-keluarga Kristen itu hidup bukan lagi dipenuhi oleh hal-hal duniawi, bukan lagi dipenuhi oleh diri sendiri, melainkan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara-saudara, bagaimana kira-kira gambaran keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus paling tidak kita bisa melihat yang pertama-tama istri, ya. Istri adalah seorang istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Seorang istri yang ideal menurut standar Allah seharusnya seorang istri yang tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan dan bukan menjadi seorang istri yang menanduk suaminya, apalagi yang memberontak terhadap suaminya. Saudara, apa arti kata tunduk? Untuk mengerti kata tunduk ini kita bisa melihat dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-21. Ayat 22 yang kita baca barusan ini adalah kalimat yang belum selesai dari ayat 21. Yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Ini berarti tunduk, yang berarti bahwa tunduk itu merupakan merendahkan diri di hadapan suami. Istri merendahkan diri, merendahkan hati ya di hadapan suami. Istri-istri jangan merasa karena sekolahnya tinggi ya, kemudian merasa diri paling benar, paling pintar ya. Jangan karena merasa banyak pengalaman, kemudian merasa diri lebih banyak pengalaman, lebih banyak uang kepada suami sehingga tidak mau tunduk lagi kepada suami. Saudara, kita jangan menjadi istri yang merasa berhak untuk mengatur-ngatur suami kita dan kemudian berhak menjadi pemimpin atas suami kita. Tuhan katakan di dalam ayat 21 tadi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Lalu apakah kita merendahkan diri hanya dalam beberapa hal saja, dalam hal tertentu, misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal kepintaran? Saudara, Alkitab mengatakan dalam ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam apa? Dalam segala sesuatu. Nah saudara, merendahkan diri kepada suami bukan berarti karena kita takut sama suami kita, tetapi karena kita takut akan Kristus, seperti yang tertulis di dalam ayat 21. Saudara, mari kita bersama-sama menyaksikan video kesaksian dari seorang ibu yang berjuang untuk menghormati, dia tetap tunduk kepada suaminya di dalam pergumulannya. Mari kita saksikan video kesaksian ini. Jadi ketika saya menikah pun harapan bayangan saya kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dia mengerti saya mengerti dia. Harapan saya seperti itu. Tapi kenyataannya menginjak 2 tahun, dia kembali kepada dunianya, semaunya dia. Dan ketika saya menyegah untuk itu semua, jadilah pertengkaran kita. Dan itu saya simpan sendiri. Harapan-harapan yang saya pikirkan sama sekali satu pun nggak terjadi. Dia pulang semaunya sendiri, ngasih uang semaunya sendiri, hampir tidak pernah peduli apa dan bagaimana saya. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau dulu memang dia bukan jodohku, kenapa waktu itu Tuhan gak gagalkan ketika kami menikah? Kenapa Tuhan biarkan saja kami menikah? Kalau memang ini bukan rencana Allah, pertanyaan saya waktu itu sama Tuhan. Kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami seperti ini? Dan satu hal yang saya pertahankan, saya tidak mau cerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itu yang saya pegang. Saya diberkati, saya memutuskan untuk nikah sama dia. Apapun yang terjadi, yang bisa menceraikan saya hanyalah kematian karena oleh Allah. Itu yang saya pegang. Makanya saya nggak mau cerai. Waktu itu sempat saya ditawarin untuk menjadi koster gereja. Saya boleh tinggal di gereja, saya mempersiapkan segala peralatan ibadah. Nah, pikiran saya waktu itu, kalau saya tinggal di gereja, otomatis akan banyak persekutuan, akan sering kebaktian. Saya tawarkan sama suamiku. Suamiku oke-oke saja. Ya udah, kalau kamu mau silahkan. Jadi tinggallah kita di gereja. Tetapi itu rancangan saya, bukan rancangan Allah. Bukannya dia menjadi bertobat, tetapi sebaliknya. Hidupnya semakin parah sekali. Ya memang banyak nasihat, terutama waktu itu Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang menasehati saya, yang memberi masukan. Kamu punya lutut, pakai lututmu. Kamu punya tangan, pakai tanganmu. Jangan pakai pikiranmu. Layani suami dalam keadaan apapun, sekalipun itu berat, dan memang berat. Jadi saya belajar dengan air mata, dengan hati yang hancur. Ketika dia pulang, saya layani dia seadanya. Mau dia keadaan baik,
mau dia keadaan mabuk, mau dia bawa uang tidak bawa uang, saya belajar Tuhan, aku sanggup karena aku memiliki Yesus. Dan ketika tidur, saya selalu tumpang tangan. Saya percaya di dalam nama Yesus. Hati menjadi milik Allah, hidupnya Tuhan rebut menjadi milik Allah. Waktunya kapan saya nggak mau mengira-ngira, itu semua terserah Tuhan. Dan saya pegang iman saya itu. Ketika saya mau melakukan apa yang menjadi bagian saya, Allah yang akan bekerja untuk suami saya. Setelah 13 tahun menjadi koster, ada sesuatu hal, kami pindah ke Solo, ke Seragen tepatnya. Kami tinggal di rumah mewah, mepet sawah, tetangga kami cuma 5, depan sawah, belakang sawah, samping sawah. Dan ketika dia nggak punya kegiatan, suami saya, sehari-hari, karena dia suka membaca. Nah, karena semua buku sudah dibaca, buku yang belum disentuh, buku yang belum dibaca adalah Alkitab. Jadi mungkin waktu itu dia iseng baca Alkitab. Tapi dari situlah, di tempat yang sunyi, di tempat yang di luar akal manusia, di tempat yang seakan-akan mana ada Yesus di situ. Tapi disitulah suamiku ketemu Yesus, disentuh Yesus, dan menjadi ngeklik dan percaya kepada Yesus ketika dia sering membaca Alkitab. Saya ya termasuk keluarga yang ditinggalkan bapak juga. Artinya orang tua bercerai. Jadi pengertian-pengertian untuk nasihat, untuk kebaikan itu mungkin tidak mengena sama kehidupan saya dari sejak kecil. Saya besar dengan teman-teman satu lingkungan. Ya teman-teman ya suka mabok ya, ikut mabok bareng di situ. Yang teman-teman lakukan, saya juga ikut. Ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, itu saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan buat saya dan juga hidup buat saya. Saya merasakan sangat damai sekali. Saya belum pernah rasakan hal tersebut ketika benar-benar Tuhan Yesus sudah menjamah hati saya. Ketika semuanya terjadi seperti itu di tengah-tengah keluarga, saya ini merasa pernikahan saya itu hari ini, bukan 13 tahun yang lalu. Sebab saya merasakan dia menjadi benar-benar imam. Dia menjadi suami yang sungguh-sungguh melindungi keluarga dan mengasihi istri. Ketika saya dalam keadaan nganggur, dalam tidak keberdayaan saya bisa masih tetap tersenyum, masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, masih bisa komunikasi dengan Tuhan. Selama 13 tahun, kalau saya tidak punya Yesus, tidak percaya Yesus, tidak pernah mengandalkan Yesus waktu itu, saya yakin rumah tangga saya tidak seperti ini. Dia sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Saudara, ini adalah sebuah kesaksian ibu yang berjuang untuk tetap menghormati, menghargai, dan tunduk kepada suaminya sekalipun sangat sulit. Saudara, saya pribadi pun terus belajar untuk hormat kepada suami saya, seperti saya menghormat kepada Tuhan. Khususnya saudara, setelah saya sekolah hamba Tuhan, sekolah teologi, kadang-kadang perasaan pengen lebih rohani itu muncul. Kadang-kadang perasaan lebih tahu firman, lebih kudus itu muncul saudara-saudara ya. Tetapi bagaimana Tuhan terus mengajarkan saya bahwa saya dipanggil bukan untuk menanduk suami saya, tetapi untuk tunduk kepada Dia, menghormati Dia sebagaimana saya menghormati Kristus.
Dan saudara, yang kedua, gambaran keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya akan terlihat kepada suami-suami ya. Suami-suami akan mengasihi dan berkorban bagi istri seperti Kristus telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Nah, saudara, jika kita baca bagian ini kita akan menemukan bahwa suami-suami tidak dipanggil Allah untuk menjadi orang yang apatis, yang cuek, yang tidak peduli terhadap istrinya. Melainkan suami-suami Kristen dipanggil Allah untuk menjadi orang yang secara aktif, secara intens, secara sengaja mengasihi, memberi diri kepada istrinya. Kita bisa melihat bagaimana spirit Kristus adalah spirit yang dengan aktif mengasihi jemaat. Ketika Kristus mendapati jemaatnya berdosa, dia tidak membiarkan ya jemaat atau manusia seorang diri. Melainkan dia yang telah kita sakiti itu justru datang mengambil inisiatif untuk menguduskan jemaatnya. Dia datang membasuh, memandikan, menyucikan. Kita bisa lihat di ayat 25. Sehingga jemaat itu di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Nah, saudara, betapa banyak dan berapa banyak suami-suami yang tidak sanggup menerima kekurangan dan dosa dari istrinya. Ketika melihat istrinya jatuh ke dalam dosa, dia langsung meninggalkan istrinya. Jangankan istri jatuh dalam dosa, saudara. Istri baru masaknya keasinan aja bisa-bisa jadi masalah, kemudian istri ditinggalkan. Bisa-bisa karena masalah istri pencet odol kebanyakan juga ditinggalkan. Saudara, ada seorang penggemar sepak bola ya, dia menceraikan istrinya hanya karena masalah cucian. Kenapa, saudara? Karena si suami ini namanya juga penggemar bola, dia ngefans banget sama para pemain bola sehingga dia mengambil bajunya untuk diberikan tanda tangan oleh pemain sepak bola yang dia idolakan. Lalu kemudian tanpa sengaja baju itu masuk dalam tempat laundry atau tempat cucian baju, saudara. Nah, istri yang tidak mengetahui itu langsung menyucinya, saudara ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Begitu suaminya melihat pakaiannya sudah bersih ya, saudara, tanda tangan yang dia cari-cari. Nah, kemudian karena ini tanda tangannya sudah memudar, hampir tidak terlihat, maka suaminya pun ngamuk dan kemudian menceraikan istrinya. Bisa terlihat dari gambar ini, saudara ya, tidak ada suaminya lagi di dalam keluarga ini. Dan saudara, suami-suami jangan tinggalkan istrimu ketika dia berdosa. Karena Kristus pun tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau berdosa. Kristus telah mengasihi dan memberi dirinya dengan begitu sempurna kepadamu. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Dia rela mati di kayu salib, menahan pukulan cambukan, siksaan, deraan, dipermalukan, diolok-olok demi saudara tidak binasa. Oleh karena itu kasihilah istrimu dan sayangilah dia seperti Kristus telah mengasihimu. Saudara-saudara, gambaran keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terlihat dari anak-anak. Nah, anak-anak akan menghormati, akan menaati dan menghormati orang tua di dalam Tuhan. Saudara, kata anak-anak di sini bisa mengandung beberapa arti ya, bisa benar-benar anak-anak secara harafiah, bisa juga keturunan, dan bisa juga sebutan sebagai seorang murid atau seorang pengikut ya. Dengan demikian, perintah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang usianya masih muda atau masih kecil, tetapi juga bagi setiap kita, ya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, ya, baik kita benar-benar masih kecil ataupun kita yang sudah berusia dewasa. Bahkan jika hari ini saudara berusia 70 tahun, ya, saudara sudah menjadi seorang nenek, tetapi saudara masih mempunyai orang tua ya yang berumur 90-an tahun, saudara masih berstatus anak, maka firman ini juga berbicara kepada saudara, taatilah dan hormatilah
ayahmu dan ibumu. Saudara, taat di dalam bahasa Yunani menggunakan kata dasar mendengarkan. Ya, saudara, kata taat ini digambarkan seperti seorang penjaga pintu yang harus dengar-dengaran, yang harus selalu memperhatikan kapanpun ada orang datang mengetuk pintu, dia harus segera membukanya. Nah, inilah kata taat itu, ya. Jadi taat dan mendengarkan, ya. Nah, saudara, kata orang tua di sini ya bukan berarti hanya orang tua kandung, tetapi juga ada makna leluhur yang artinya orang yang dituakan. Ini artinya perintah untuk menaati dan menghormati orang tua, ya, termasuk ya bukan hanya orang tua kandung kita, tetapi juga termasuk kakek nenek kita, ya, opa, oma, dan termasuk mertua yang mungkin sulit untuk kita hormati, ya. Saudara, menaati dan menghormati orang tua kita itu berarti bahwa kita siap dan kita mau menuruti, memperhatikan dan mengikuti apa yang mereka ajarkan. Saudara, mengapa kita sebagai anak-anak harus taat, hormat kepada orang tua kita? Jika kita membaca dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 2, paling tidak kita menemukan 2 jawaban. Saudara, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Yang pertama, karena sudah sepatutnya begitu, ya. Aturan itu berlaku di mana aja, di bangsa mana aja, di tempat mana aja. Tidak membedakan bangsa, negara, suku, ya. Semua ini prinsipnya sama. Harus yang namanya anak itu harus menghormati orang tuanya, ya. Gak ada yang namanya budaya atau suku yang mengajarkan, ya silahkan saudara kurang ajar kepada orang tua saudara. Tidak ada, saudara, ya. Mau di negeri Sakura, ya, mau di negeri plus 26, ya, mau di negeri Tiongkok, semua sama aturannya. Ya, ini bisa terlihat dari huruf Mandarin, ya, kalau kita baca Xiao Shun, ya, ini yang berarti bakti, ya, itu terdiri dari 2 huruf, ya. Yang posisi atas itu adalah Lao, orang tua. Zi, anak di bawah, ya. Nah, jadi orang tua itu harus dihormati, ya, di mana-mana orang tua harus dihormati. Memang sudah sepatutnya begitu. Nah, yang kedua, kenapa anak-anak itu harus taat dan hormat kepada orang tua? Karena ini adalah perintah Tuhan. Saudara, dalam Keluaran 20 ayat 12, ya, dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Janji ini, ya, ini adalah satu-satunya kalau kita perhatikan di dalam 10 hukum Taurat, ini adalah satu-satunya perintah yang disertai dengan janji, ya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, tapi janji ini gak bisa dijadikan klaim, ya. Oke, karena saya udah menghormati orang tua, tolong saya diberikan panjang umur, atau saya pasti panjang umur, saudara, ya. Panjang pendeknya umur itu di tangan Tuhan, ya. Tetapi ini adalah sebuah janji di mana kita akan hidup bahagia, ya. Kalau kita menaati, kita menghormati orang tua kita. Saudara, saya sangat percaya ketika kita menaati orang tua kita dan menghormati orang tua kita, pasti ada berkat khusus, ya, yang Tuhan berikan atau titipkan kepada kita. Saudara, saya sangat diberkati dengan apa yang dilakukan oleh seorang jemaat GKR Telogong, ya, salah seorang jemaat kami di GKR Telogong. Dia ini sangat mengasihi orang tuanya, ya. Setahun yang lalu di bulan Maret atau bulan April, ya, dia kehilangan akan orang tuanya, saudara, ya, kehilangan mamanya. Dia begitu bersedih, ya, karena dia nggak punya lagi kesempatan bisa berlama-lama dengan mamanya. Dia berdoa, ya, dia menangis, Tuhan, kenapa Tuhan ambil, ya? Kalau boleh gak apa-apa lah, sakit-sakit pun gak apa-apa, saya rela merawatnya. Yang penting mama jangan pergi, ya, saya mau sama mama gitu, ya. Dan saudara, ketika saya membesuk akan keluarga ini, ya, waktu itu memang jemaat ini tidak ada, yang ada hanya papanya, saudara, ya, papa dari jemaat ini. Saudara, papa ini berkata, aduh anak saya itu, ya, maksudnya jemaat ini, itu adalah anak yang paling baik, ya. Anak yang sayang sekali kepada kami sebagai orang tuanya. Aceh ini beruntung banget loh punya anak seperti dia. Asal Aceh bilang mau apa aja,
dia langsung cepat-cepat penuhi kemauan Aceh ya. Kemarin itu Aceh bilang, Aceh pengen piara ayam. Ya, tapi ayamnya agak mahal, 5 juta ya, karena Aceh ini memang suka sekali memelihara akan unggas-unggas ya, baik itu burung-burung di udara maupun ayam-ayam ya. Aceh ini suka banget. Nah, tapi ada satu ayam yang dia benar-benar pengen sekali ya. Nah, lalu Aceh ini ya mungkin dalam bercandaannya ya, dia kasih tahu ke anaknya pengen membeli ayam ini. Lalu kemudian ya, anak ini mendengar keinginan orang tuanya cepat-cepat pergi belikan. Padahal ayam ini harganya cukup mahal ya. Nah, Aceh ini berkata, aduh gak heran. Anak Aceh ini sangat diberkati Tuhan karena dia sangat mengasihi orang tuanya. Saudara, ketika saya ngobrol-ngobrol gitu ya dengan jemaat ini, saya godain, Ci kemarin beliin Aceh ayam 5 juta gitu-gitu ya. Kok mau sih beli ayam mahal-mahal gitu ya. Kemudian jemaat ini menjawab ya. Ya, mumpung dikasih kesempatan ya untuk menyenangkan hati orang tua, ya kita pakai kesempatan itu dengan baik. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang. Saudara, apakah ini artinya jemaat ini boros banget ya, buang-buang uang gitu? Saudara, saya rasa juga bukan ya, karena dia sendiri juga orang yang cukup berhati-hati di dalam memakai uangnya dan dia juga tidak sembarangan jajan. Namun saudara, mungkin juga di sini ada kita yang berkata bahwa ya wajar aja dia bisa menghormati dan bisa menyenangkan hati orang tuanya, ya karena kan dia kaya loh ya. Tapi saudara-saudara, kalau menurut saya ya, saya rasa ini juga bukan masalah uang, tetapi ini adalah masalah hati. Kenapa saudara? Karena ya ada orang yang walaupun kaya sekali, tetapi karena dia tidak punya hati kepada orang tuanya, maka jangankan 5 juta saudara ya, 500 perak, 5.000 perak pun tidak akan diberikan kepada orang tuanya kalau tidak punya hati. Tetapi saudara, mau sekurang-kurang apapun, semiskin-miskin apapun kita, tetapi kalau kita punya hati kepada orang tua kita, maka kita akan berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Saudara, jangan salah paham, saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk berikan uang, kemudian berikan kemewahan kepada orang tua kita, tidak saudara ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah kita harusnya memberi hati kita kepada orang tua kita. Mari kita menginvestasikan bukan hanya uang kita, tetapi lebih daripada itu, kita investasikan waktu kita, perhatian kita, ketaatan kita, penghormatan kita kepada orang tua kita. Saudara, jangan tunggu orang tua kita sudah meninggal baru kita membelikan bunga, baru kita membawa makan makanan ke liang kuburnya. Saudara, jangan sampai orang tua kita sudah meninggal baru kita menyesal. Aduh, seandainya saya lebih menghormati dia waktu itu. Seandainya saya tidak membantah kepada dia waktu itu. Saudara, jangan sampai kita terlambat. Nah saudara, yang keempat, gambaran keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terlihat dari peran Bapa. Ya. Bapak-bapak tidak akan membangkitkan amarah anak-anaknya dan mereka akan mendisiplin anak-anaknya dengan arahan yang daripada Tuhan. Saudara, sebagai orang tua ya, kita jangan membuat provokasi yang bisa membuat anak-anak kita jengkel ataupun marah, saudara. Kira-kira apa saja sih kelakuan kita sebagai orang tua yang bisa membuat anak-anak kita jengkel? Paling tidak ya, saya menemukan ada 7 ya. Perilaku kita orang tua yang sering kali membangkitkan kejengkelan anak-anak. Yang pertama, pilih kasih ya, apalagi kalau ada anaknya 3, 4 yang favorit ya, yang mana yang lebih disayang, maka kita akan pilih kasih. Itu bisa membangkitkan kemarahan, kejengkelan dari anak kita. Yang kemudian tidak menepati janji. Kemudian menuntut anak melakukan apa yang melebihi kekuatannya. Kemudian mengucapkan kata-kata kotor, ya, yang makian, yang melukai hati anak. Kemudian memperlakukan anak secara kejam, ya, mempermalukan anak di depan umum. Dan yang ini ya, yang sering terjadi orang tua nggak fair, ya. Kalau anak salah, anak harus minta maaf. Tapi kalau orang tua salah, orang tua tidak mau minta maaf. Nah ini adalah hal-hal yang menjengkelkan, ya, yang bisa menimbulkan amarah anak-anak. Nah saudara, kita jangan membuat anak-anak kita marah dan jengkel, sebaliknya kita harus mendisiplin mereka dengan arahan yang daripada Tuhan.
Dalam teks ini tercantum kata bapak-bapak ya. Saudara, kenapa ya kok spesifik banget bapak-bapak? Bukan berarti peran ibu tidak penting. Namun tampaknya karena bapak-bapak ini seringkali memiliki anggapan yang kurang tepat mengenai peranan mereka ya. Seringkali bapak-bapak berpikir bahwa peranan mereka di dalam rumah tangga, ya yang penting saya udah cari nafkah ya, yang penting saya udah kerja, saya udah cari uang, istri saya punya uang buat belanja, anak-anak saya punya uang buat sekolah, oke cukup, itu peranan saya. Saudara, padahal bagi Tuhan, standar Tuhan ya, idealnya suami-suami Kristen itu punya peranan yang bukan hanya sebatas itu. Memang itu penting juga ya. Bertanggung jawab terhadap keluarga itu penting. Tetapi bukan hanya sampai di sana saudara. Bapak itu adalah sebagai kepala keluarga. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap keluarga yang dia pimpin. Saudara yang sudah memiliki anak, tentu saudara pasti mengerti betapa lelahnya ya di dalam mendidik anak. Apalagi bapak-bapak udah pulang kerja, udah capek di kantor karena macet seharian ya. Kemudian pulang masih harus mendidik anak-anak mereka. Saudara, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi di dalam Ulangan 6 ayat 6 hingga 7 ya, firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, sama seperti ketika kita memberi anak kita makan setiap hari, makanan jasmani, kita juga harusnya memberikan makanan dalam bentuk didikan, disiplin, pengajaran ya kepada anak-anak kita di dalam supaya mereka berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan amanatkan. Baik itu kita duduk di meja makan ya, di ruang keluarga, di kamar tidur ya, atau bahkan di dalam perjalanan, seharusnya kita tidak lelah-lelahnya untuk membicarakan ya mengenai Tuhan, mengaitkan apa yang dibicarakan itu selalu kepada Tuhan. Nah, Bapak-bapak, marilah kita jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli. Eli adalah seorang imam pelayan Tuhan yang luar biasa ya, dia sangat setia, dia sangat baik ya. Sepanjang catatan sejarah kehidupannya kita hampir tidak menemukan dosa atau celah yang dilakukan oleh Imam Eli ini ya. Dia tidak minum-minum, dia tidak mabok-mabok ya, dia tidak melakukan kejahatan ya, apalagi perzinahan. Nah, sayangnya saudara, di tengah-tengah kehidupan Bapak Imam Eli ini, kita menemukan ya di tengah-tengah kesalehannya, kita menemukan kegagalan Imam Eli sebagai seorang ayah di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam mengikuti perintah Tuhan. Ya, Alkitab mencatat anak-anak Eli ini melakukan dursila. Ya, apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Ketika ada orang datang memberikan persembahan yang harusnya dibawa kepada Allah, itu dipalakin saudara ya sama anak-anaknya Imam Eli. Kemudian apalagi saudara? Mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan ya yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, Bapak Eli orang yang sangat saleh tetapi gagal, saudara. Dia gagal mendidik anaknya, dia gagal membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Nah, saudara, seharusnya kita sebagai bapak-bapak ya, kita tidak mengulangi kesalahan Imam Eli ini. Saudara, ketika ya tadi suami, istri, anak, orang tua ya, semua ini, peranan ini telah mencapai standar Tuhan, yaitu apa? Keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari keluarga inilah akan menjadi keluarga yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Children and parents for the glory of God, ya. Ini harusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa, saudara? Jika kita membaca di dalam ayat ke-19 ya, pasal yang ke-5 Efesus, kita akan menemukan bahwa setiap anggota keluarga Kristen, mereka akan mengeluarkan mazmur, puji-pujian, nyanyian kepada Allah, ya, bukan caci-cacian, bukan maki-makian di dalam keluarga, ya, bukan juga sumpah serapah di dalam keluarga, tetapi yang keluar timbul dari keluarga ini semua adalah mazmur, pujian, nyanyian kepada Allah.
Dan kemudian setiap anggota keluarga akan mengucap syukur kepada Tuhan akan anggota-anggotanya yang lain. Ya. Nah, saudara, harusnya keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus inilah yang akan membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama-tama, keluarga Kristen yang ideal menurut Alkitab adalah keluarga yang setiap anggotanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, karena kita telah dipilih, juga telah ditebus, ya, kita juga telah belajar mengenai Yesus Kristus. Kemudian keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terlihat dari setiap anggota keluarga. Istri akan tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Kemudian suami akan mengasihi dan berkorban bagi istri, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada jemaatnya. Dan anak-anak akan menaati, menghormati orang tua di dalam Tuhan. Bapak-bapak tidak akan membangkitkan amarah anak-anaknya dan kemudian dia akan mendisiplin anak-anaknya di dalam arahan Tuhan. Dan saudara, keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus inilah yang akan membawa kemuliaan bagi Allah. Karena setiap anggota keluarganya akan timbul mazmur, pujian, ucapan syukur kepada Allah. Saudara, pertanyaan reflektif kita dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah, maukah Bapak, Ibu, Saudara menjadikan keluargamu keluarga yang ideal, yang dapat memuliakan Tuhan? Jika iya, apapun perananmu, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, maupun sebagai bapak, mintalah kepada Roh Kudus untuk memenuhi hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami sudah boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu dan kami sudah mendengarkan Tuhan berbicara. Tolonglah setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi peran kami dalam keluarga, baik kami sebagai seorang suami, seorang istri, anak maupun ayah di dalam keluarga. Kami Tuhan boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga keluarga kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh memenuhi standar keluarga ideal yang menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari Minggu ini. Atas nama Badan Pengurus Jemaat, hamba Tuhan dan Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Erin, yang sudah melayani firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Sekali lagi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Amelia, Joharli, Sentoso, Hendy Suhirman, Chang Suncian, Frans Prasetyono, Nehemia Edbertus, Niko Susanto. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan pengharapan selalu baru dalam kehidupan saudara-saudara. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan bisa mentransfernya ke rekening gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani yang ada di layar. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Sebentar pada pukul 10 ibadah sekolah minggu GKR Gedong dengan tema Keluarga Allah. Mari kita mengajak anak-anak kita, keponakan, cucu-cucu kita untuk boleh setia ikut di dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan. Pada hari ini sebentar siang kita akan terus mendukung di dalam doa. Ada acara pemberkatan nikah pasangan Erwin Gunawan dan Kina Grace Kawatu, anak dari pendeta Tony Kawatu yang akan dilayani oleh saya. Mari kita terus mendukung di dalam doa untuk pemberkatan pernikahan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati bahtera rumah tangga mereka kelak. Ada acara webinar bagi para kaum ibu, Mother's Day GKR Indonesia dengan tema Wonder Woman, diadakan pada Minggu 9 Mei pukul 18, akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Mari para kaum ibu boleh ikut ambil bagian di dalam acara webinar ini.
Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pada hari Rabu ini akan dilayani oleh Guru Injil Erwin dengan tema Yesus 100% manusia. Mari dengan setia kita akan berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga kita di rumah mengikuti jam doa yang diadakan oleh Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong. Pada minggu ini juga pada hari Kamis 13 Mei, Jemaat Tuhan kiranya juga dengan setia boleh ikut di dalam ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan tema I'm with you always. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur. Mari dengan setia kita bersama dengan keluarga mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dalam rangka Pasca kenaikan Tuhan Yesus dan menunggu pencurahan Roh Kudus, Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong akan mengadakan doa 10 hari. Mari nanti kita akan mengikutinya melalui online dan setiap hari akan diadakan doa 10 hari. Dan kita boleh mengikuti dengan setia, bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mesbah keluarga, doa 10 hari. Dalam rangka doa 10 hari, kita juga akan dilayani oleh Guru Injil Febri, Riki Mawuntu, yang akan bergabung di dalam acara doa 10 hari juga, Mesbah keluarga kali ini. Ibadah minggu depan akan dilayani firman Tuhan pada ibadah yang pertama oleh Pendeta Boy Inggi Putra. Dan kebaktian Mandarin akan dilayani oleh Pendeta Suryawan Edi. Mari kita dengan setia juga terus beribadah di setiap hari Minggu, hari Sabat Tuhan. Berita pernikahan, Guru Injil Erita dengan Guru Injil Jami akan melangsungkan pernikahan di Samosir, Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei, pukul 10 pagi. Harap segenap jemaat juga terus mendukungnya di dalam doa. Tuhan memberkati segala persiapan pernikahan mereka. Komisi Pasutri GKR Jemaat Gedong pada hari Sabtu ini akan mengadakan persekutuan melalui Zoom Pasutri. Akan dilayani firman Tuhan oleh Guru Injil Novita Budiono dengan tema ketika pernikahan menjadi sunyi dan sepi. Mari kita bersama-sama dengan setia para komisi Pasutri, para anggota Pasutri, jemaat-jemaat Pasutri untuk ikut setia di dalam persekutuan Pasutri yang akan dilakukan melalui Zoom online. Mari jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan berdoa bagi persembahan kita dan kita juga akan menaikkan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan uang-uang ini, biarlah boleh menjadi alat pekerjaan, alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberi, berkati juga saudara-saudara yang belum sempat memberi, agar kami boleh sungguh memiliki pengertian, pemahaman, bahwa hidup kamilah yang sesungguhnya harus diberikan bagi Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, bersama saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.